Market kembali berdarah hari ini. Apakah masih ada harapan untuk naik? Bagaimana dengan pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum selanjutnya? Itu yang akan kita bahas di video singkat hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily harga Bitcoin, di mana masih berada di pola broadening wedge-nya kemarin dan 2 hari lalu itu terjadi penurunan yang sangat dalam dari 40.000 sampai ke 37.600. Sekarang membaik dari sana, dia bounce dari 37.400-an di situ, daerah support sebelumnya daerah ini. Kalau kita lihat di perspektif yang lainnya, dia berada di bawah garis support penting ini, garis support 38.000, harus close di atas agar tidak terlalu bearish. Namun, saya bisa simpulkan masih bearish untuk time frame daily karena dari RSI-nya sendiri masih berada di bawah 50, meskipun ada bullish divergence ya. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika dia turun kemarin sampai di sini, itu ada bullish divergence. Kemudian dia itu connect dengan yang di sini, dan di sini kalau kita lihat ketika harga turun ada bullish divergence di one day-nya itu. Jadi ini bisa menjadi harapan untuk bull bisa kembali. MACD-nya itu sekarang masih berada di bawah, seperti hampir-hampir mau cross ke atas kemarin-kemarin itu, tapi tidak terjadi, rupanya masih turun lagi ya. Jadi harus tunggu ada pergerakan harga yang cepat ke atas untuk bisa membuat MACD-nya itu cross dan membuat sentimen menjadi bullish kembali. Jadi overall sih masih bearish sebenarnya, apalagi sudah turun cukup banyak dari awal bulan itu dari harga 48.000 sampai ke 37.000-an. Kalau untuk time frame kecilnya, jelas sekali kalau ini adalah pola broadening wedge, ya, di mana pola tersebut dia membesar seperti ini, dan ini adalah garis supportnya, sempat menembus garis supportnya di sini. Oke, dan habis itu langsung naik ke atas, kemungkinan harus retest daerah 37.700-an lagi, untuk bisa membuat fondasi yang kuat agar bisa naik. Dari RSI-nya tidak ada bullish divergence, biasa-biasa saja, hanya ada di daerah sini yang ada bullish divergence-nya. MACD-nya itu masih bearish, masih mengarah ke bawah, dan histogramnya juga masih merah. Oke, kalau kita lihat secara dari pola DAM-nya ini sudah berbeda dengan pola DAM sebelumnya, di mana pola DAM sebelumnya itu dia membuat higher low di sini sehingga bisa naik di kemudian hari. Tetapi ini dia membentuk lower low di sini. Dan sudah menembus garis support yang terakhir ini, yang garis warna merah putus-putus, dan sangat bearish menurut saya kalau kita lihat dari segi pergerakan harganya. Namun ya harapannya cuma ada di broadening wedge ini, dia masih berada di pola ini dan ada bullish divergence di RSI daily-nya. Itu untuk update Bitcoin. Coba kita lihat untuk satu hari. Di satu hari dia membentuk pola rising wedge yang sebenarnya bearish, karena dia rising wedge biasanya bearish, tapi tergantung nanti dia breakout-nya kemana, apakah bisa langsung ke daerah 38.500 lagi atau tidak. MACD-nya itu ada, kalau kita lihat itu ada bullish divergence, jadi ketika harga turun, MACD-nya itu lebih naik dibandingkan dengan sebelumnya ketika harga turun seperti ini. Oke, untuk RSI-nya bagaimana? RSI-nya biasa-biasa saja, dia harga turun ya dia turun RSI-nya, tetapi dia menyentuh di daerah oversold di sini, daerah angka 26. Oke. Apakah V-shape recovery itu mungkin untuk terjadi? Mungkin saja, mungkin ke daerah 38.600-an, di daerah sini nanti akan membentuk huruf V seperti ini. Habis itu dia akan turun lagi, dia harus membuat semacam higher low agar bisa
bullish untuk Bitcoin. Jadi ini masih bearish ya teman-teman di time frame kecilnya juga. Jadi akan ada potensi untuk turun lagi ya. Oke. Itu untuk Bitcoin. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Untuk Bitcoin dominance dia rejected di daerah 61,8. Jadi kalau kita tarik swing high-nya di situ dan swing low-nya di sini, maka ketika kita paskan itu dia pas di sini rejected di 61,8. Oke. RSI dan MACD-nya itu masih bullish dan ia berada di atas EMA ribbon yaitu yang di sini. Jadi bullish sebenarnya dan berada di atas 21 day EMA juga. Oke. Bagaimana dengan time frame 4 jamnya? Di time frame 4 jamnya ini dia sudah terjadi breakout di daerah-daerah kemarin-kemarin dari sideways channelnya itu. Kalau misalnya kita mau ukur targetnya itu sudah tercapai yaitu di daerah 42,8% dan melebihi dari situ. Dari situ ada rejection di sini dan kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Apakah bisa membuat yang namanya higher low sehingga dia bisa melanjutkan uptrendnya. Jadi bisa saya simpulkan kalau sekarang itu Bitcoin yang lebih mendominasi dibandingkan dengan altcoin dan kita lihat ketika dump Bitcoin terjadi, altcoin juga dump lebih parah lagi. Itu untuk Bitcoin. Next kita akan bahas Ethereum. Secara daily-nya itu dia keluar dari garis support yang terakhir ini sama seperti Bitcoin juga jadi bearish ya teman-teman. Dan ada banyak semacam mungkin penjualan dan pembelian di daerah di 3 hari lalu, kemudian dia turun ke sini, turun dari pola triangle-nya dan turun dari supportnya ini, breakdown ke bawah. Sekarang berada di harga 22.700-an. Dari RSI-nya sendiri ini tidak ada bullish divergence, dia hanya mengarah ke bawah. Kalau untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Oke, dari time frame 4 jamnya di sini terjadi banyak sekali volume. Tapi ini exchange yang memang volumenya sedikit jadi tidak apa-apa. Kita lihat untuk di Coinbase. Oke, Coinbase volumenya lebih normal, lebih stabil. Apakah ada bullish divergence? Tidak ada. Kalau untuk one day bagaimana? Juga tidak ada. Oke, dan RSI dan MACD-nya juga sama-sama masih bearish. Kita akan lihat Ethereum Bitcoin. Untuk dari time frame daily-nya, dia sempat kemarin close itu di bawah garis segitiga ini, yang merupakan pola yang besar, harus bertahan di atas pola ini agar bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalau tidak bisa, mau tidak mau, sepertinya harus ke 0,066 atau penurunan sebesar 9% dari sini ke situ. Hari ini dia membaik dari sini, dia bounce dari situ, tapi kita tetap harus lihat bagaimana ketika dia mencoba untuk turun lagi, ya diturunin dari level-level di atas garis putus-putus yang warna merah ini, biasanya akan dicoba untuk menembus lagi ke bawah, karena sekarang market sedang bearish. Oke, untuk bullish lagi bagaimana? Dia harus ke atas daripada uptrend ini. Sekitar 0,074. Atau dia harus naik besar 2%. Kira-kira 2%. Untuk Ethereum Bitcoin memang pergerakannya itu tidak seberapa, apalagi kalau ketika sideways seperti ini. Tetapi itu berpengaruh banyak kepada Bitcoin dominance karena Ethereum merupakan altcoin dengan market cap terbesar. Untuk RSI-nya bearish sudah masuk di daerah di bawah 50 dan MACD-nya juga bearish. Bagaimana dengan market cipher? Kita coba lihat. Masih hijau, jadi bagus sebenarnya untuk money flow-nya dan kemungkinan besok atau 2 hari ke depan bisa ada green dot. Oke, itu untuk Ethereum Bitcoin. Jadi saya bisa sarankan
Saya bisa simpulkan kalau market kripto sekarang sedang bearish, rata-rata altcoin juga banyak yang terjadi penurunan yang cukup dalam. Jadi ini ya kita money management saja agar tidak terlalu rugi atau floating loss ketika penurunan ini terjadi. Namun di sisi lain saya melihat di beberapa altcoin itu sudah masuk di daerah buying zone-nya. Jadi layak untuk dicicil, untuk dibeli kalau misalnya memang teman-teman mengetahui kalau fundamentalnya itu bagus. Jadi hanya beli altcoin yang fundamentalnya bagus saja, jangan asal beli koin micin atau yang lain-lainnya. Dan di video besok saya akan memberikan tanggal di mana Bitcoin itu berpeluang besar untuk pump ke atas, di mana saya sudah mempelajari siklusnya dari awal tahun, itu dia kira-kira bagaimana, kapan akan pumpnya itu, saya akan tunjukkan di video besok ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja video selanjutnya, dan dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.